Pendidikan Agama Hindu, kelas 4, materi Punarbawa pertemuan pertama. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Sang Hyang Widi. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam Pendidikan Agama Hindu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan mengambil sikap amustikarana. Kita berdoa. Om Purwejato Brahmano Brahmocari Dharma Muasanas Tapa Sodatista Tasmajatam Brahmanam Brahman Yestam Dewasja Sarwa Amurna Sakam. Bagaimana semangatnya di tahun ajaran baru ini? Ya, masih tetap semangat dan harus tetap semangat. Kita ketahui bahwa kita masih harus belajar secara daring karena kita masih berada dalam pandemi COVID-19. Untuk itu, Ibu Guru mengingatkan bahwa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M. Dan seperti biasa, kita awali dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita kali ini yang pertama, kalian harus mengamati penjelasan Ibu Guru dengan baik. Kemudian, pada saat Google Meet, kalian harus menghidupkan kamera, mematikan mic, raise your hand saat ingin bertanya, dan yang terakhir, kerjakan tugas yang Ibu Guru berikan dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu Guru akan memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, kalian dapat memahami ajaran Serada sebagai tuntunan hidup, yaitu Punarbawa. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian Punarbawa sebagai bagian dari Panca Serada. Yang ketiga, kalian dapat merumuskan pengertian Punarbawa dengan tepat dan benar. Jika kalian sudah siap, Ibu Guru akan mulai ya. Agama Hindu merupakan agama yang tertua di dunia. Pada mulanya, agama Hindu disebut dengan Sanatana Dharma, yang artinya kebenaran yang abadi. Agama Hindu memiliki kitab suci Weda, di mana kitab ini dijadikan pedoman dan pandangan umat Hindu dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku yang baik dan benar. Sebagai suatu agama Hindu sendiri memiliki tujuan yang dikenal dengan Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya tujuan Dharma adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup yaitu Jagadita dan kebahagiaan rohani yaitu Moksa. Ingat, tujuan agama Hindu dikenal dengan Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Kita bisa mengamati ada gambar telur dalam video ini. Kira-kira apa hubungannya dengan materi kali ini? Seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan bahwa tujuan dari agama Hindu adalah untuk mencapai moksa. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, agama Hindu menjabarkan ajarannya menjadi 3 bagian
yang disebut dengan Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Hubungannya dengan telur apa ya? Sabar ya. Kita akan bahas tentang apa saja yang meliputi dari Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Yang pertama adalah Tatwa, Susila, Upacara. Kita bahas Tatwa. Tatwa adalah pengetahuan tentang filsafat agama. Kemudian susila adalah pengetahuan tentang sopan santun dan tata krama. Dan upacara adalah pengetahuan tentang yatnya atau upacara agama. Kita ulang, tatwa tentang filsafat agama. Susila tentang sopan santun. Dan upacara tentang yatnya. Sekarang kita kaitkan 3 kerangka dasar ini dengan telur. Tatwa diibaratkan sebagai kuning telur. Sarinya dari telur, yaitu tentang filsafat agama. Putih telur diibaratkan itu susila, yaitu sopan santun atau tata krama. Dan upacara adalah kulit dari telur tersebut. Hubungannya adalah ketiga kerangka dasar ini tidak bisa berdiri sendiri, sama halnya dengan telur. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Misalnya, filsafat dengan agama saja diketahui tanpa melaksanakan susila atau dan upacara, maka hasilnya tidak akan sempurna. Demikian sebaliknya, jika hanya melakukan upacara tanpa dilandasi dengan filsafat atau etika, maka hasilnya juga tidak sempurna. Bayangkan, antara kuning telur, putih telur, dan kulit telur ada satu saja yang rusak, maka telur tersebut tidak akan sempurna. Demikian halnya dengan ajaran agama Hindu. Akan dapat dicapai dengan baik jika mampu melaksanakan ajaran 3 kerangka dasar agama Hindu dengan seimbang dan mantap. Kita kenal juga yang namanya Pancasrada. Ini adalah bagian dari tatwa atau filsafat agama Hindu. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca yang artinya 5, Srada artinya kepercayaan atau keyakinan, sehingga Pancasrada artinya 5 kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh agama Hindu. Anak-anak ada yang tahu bagian dari Pancasrada itu? Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, bagian Pancasrada yang pertama adalah Brahman. Brahman artinya percaya terhadap adanya Sang Hyang Widi. Pancasrada yang kedua adalah Atman.
Atman artinya percaya terhadap adanya Atma, yaitu percikan terkecil dari Sang Hyang Widi. Pancasrada yang ketiga, Karmapala, yaitu percaya terhadap adanya hasil perbuatan. Pancasrada yang keempat adalah Punarbawa, percaya terhadap adanya kelahiran kembali. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Moksa, percaya terhadap adanya kebebasan yang abadi. Ini adalah Pancasrada yang merupakan 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Dan hari ini kita akan membahas tentang Punarbawa, yaitu percaya terhadap adanya kelahiran kembali yang merupakan bagian Pancasrada yang keempat. Kita masuk pada pengertian Punarbawa. Kata Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata Punar yang artinya kembali dan bawa artinya kelahiran. Jadi kata Punarbawa artinya keyakinan terhadap kelahiran yang berulang-ulang atau kelahiran kembali. Kelahiran yang berulang-ulang ini akan membawa akibat suka dan duka. Berawal dari wasanas yang dimiliki oleh Jiwatman yang menghasilkan karma wasanas atau bekas perbuatan. Bekas perbuatan inilah yang akan menimbulkan terlahirnya kembali. Jadi, kelahiran kembali seseorang itu diakibatkan oleh karma wasanasnya. Ia tidak bisa mencapai moksa karena masih terdapat bekas perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan pada kehidupan yang akan datang. Kita akan amati gambar berikut. Manusia akan mengalami kelahiran, mengalami proses kehidupan dari anak-anak menuju dewasa, kemudian menjadi orang tua, mulai mengalami kerapuhan, dan akhirnya mengalami kematian. Saat manusia mati atau meninggal, tubuhnya akan rusak, namun atmanya akan kembali. Atma ini ada yang dapat mengalami moksa atau kehidupan yang kekal dan abadi, tidak mengalami kelahiran kembali. Hal ini tergantung dari karma wasanas kita. Jika dalam kehidupan di dunia kita berbuat baik, selalu menjalankan dharma, niscaya kita bisa mencapai moksa, yaitu tujuan akhir dari agama Hindu. Namun, jika dalam kehidupan kita di dunia masih terdapat bekas perbuatan, maka kita akan mengalami kelahiran kembali.
Kelahiran kembali inilah yang disebut dengan Punarbawa. Kepercayaan terhadap Punarbawa mengajarkan kita untuk percaya diri. Dengan adanya Punarbawa, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik atau subha karma di dunia. Perbuatan baik atau subha karma yang dilakukan dapat membebaskan kita dari perputaran kelahiran kembali atau samsara. Demikianlah materi kita untuk pertemuan pertama. Selanjutnya, kita akan masuk pada penilaian. Seperti biasa, penilaian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian, Ibu Guru sudah masukkan dalam Google Classroom. Dan batas akhir untuk pengumpulannya adalah pukul 9 malam. Untuk itu, tetap semangat bekerja, semangat belajar, dan ingat jaga kesehatan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini, dan ingat untuk pertemuan berikutnya bisa dibaca bukunya terlebih dahulu. Dan akhir pertemuan kita ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.